Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my beloved students, welcome back to Miss Riri again. Nah, hari ini we are going to learn about hubungan cuaca, musim, dan iklim. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Finish. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan cuaca? Keadaan udara di suatu tempat disebut dengan cuaca. Cuaca terjadi dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca di suatu tempat itu dapat berubah dengan cepat. Misalnya, pada pagi hari cerah. Siang harinya bisa berubah menjadi mendung ataupun hujan. Itu disebut dengan cuaca ya. Nah, keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut dengan musim. Di negara kita tercinta ini, Indonesia, ada 2 musim loh, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Satu musim itu bisa berlangsung berbulan-bulan lamanya. Meskipun musim hujan, bukan artinya hujannya turun setiap hari. Pada musim hujan, artinya hujan seringkali terjadi dibandingkan musim kemaraunya. Begitu pula pada musim kemarau. Cuaca pada musim kemarau seringkali cerah dibandingkan hujan. Nah, musim yang terjadi di suatu negara itu dipengaruhi oleh iklim. Emang apa sih Miss iklim itu? Iklim itu pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Dan iklim meliputi daerah yang luas. Iklim terdiri atas iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Negara yang memiliki iklim tropis hanya punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara yang iklimnya subtropis ada 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Contoh negara di iklim subtropis itu Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Jadi seperti itu ya hubungan antara cuaca, musim, dan iklim. Selanjutnya, Miss Riri mau menjelaskan tentang pembagian iklim di bumi. Daerah di muka bumi ini dibedakan menjadi 4 daerah iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Kalian ingat ya, ada 4. Iklim tropis itu adanya di bagian tengah bumi, yaitu daerah di sekitar garis khatulistiwa. Cuaca di daerah tropis hangat dan lembab. Daerah beriklim tropis mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara yang beriklim tropis, misalnya negara di Asia Tenggara, seperti di Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan negara-negara di Afrika, misalnya Kenya dan Kongo. Iklim subtropis terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Daerah beriklim subtropis ini mengalami 4 musim, yaitu musim panas, semi, gugur, dan dingin. Di daerah beriklim sedang, perbedaan musim terlihat dengan jelas. Cuaca di daerah beriklim sedang tidak terlalu panas ataupun dingin. Perubahan musim di daerah beriklim sedang adalah musim panas, musim dingin, dan sejuk. Negara dengan iklim sedang misalnya Norwegia, Swedia, dan Denmark. Di daerah beriklim dingin, musim dingin berlangsung lama,
sehingga tanahnya selalu ditutupi salju. Lamanya siang dan malam sangat berbeda. Pada musim panas, siang hari bisa mencapai lebih dari 20 jam. Pada musim dingin, malam lebih lama daripada siangnya. Negara yang beriklim dingin itu contohnya Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, Kutub Utara, dan Antartika di Kutub Selatan. Nah, itu adalah teks pembagian iklim di bumi. Tugas kalian yaitu menggali informasi. Pembagian iklim di bumi ada 4, yaitu iklim tropis, iklim sedang, iklim subtropis, iklim dingin. Jadi, kalian tulis informasi dengan bahasa kalian sendiri ya, dari teks yang tadi Miss Riri paparkan. Itu tugas pertama kalian kerjakan khusus di buku tematik. Next, Miss Riri mau menjelaskan perubahan musim di negara subtropis. Iya benar, subtropis itu punya musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Nah, sekarang Miss Riri bacakan teksnya ya. Setiap daerah di permukaan bumi memiliki iklim masing-masing. Negara beriklim tropis memiliki 2 musim. Contohnya negara kita yaitu Indonesia. Ada pula daerah-daerah yang beriklim subtropis. Daerah beriklim subtropis ditandai dengan adanya pergantian 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Saat musim gugur, udara terasa dingin. Siang hari terasa lebih singkat dibandingkan malam hari. Oleh karena suhu dingin, daun-daun berubah warna menjadi kecoklatan kemudian berguguran. Setelah musim gugur, datanglah musim dingin. Saat musim dingin, udara terasa sangat dingin. Salju turun menutupi jalan dan pepohonan. Setelah musim dingin, musim semi pun datang. Hujan sering turun pada musim ini. Suhu udara mulai naik sehingga es mencair dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh. Musim semi ditandai dengan mekarnya bunga-bunga. Setelah musim semi berakhir, datanglah musim panas. Pada musim panas, pohon-pohon mulai berbuah. Di banyak negara, musim panas adalah musim liburan sekolah. Nah, gitu deh. Nah, sekarang tugas kalian itu mencari informasi dari musim di negara subtropis ini, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Dan ada lagi satu pertanyaan, dari keempat musim di daerah subtropis ini, kalian ingin merasakan musim apa? Dan berikan alasanmu ya, tulis di buku tematik kalian. Itu tugas dari Miss Riri. Semoga kalian paham ya hubungan antara cuaca, musim dan iklim. I think it's enough for today. Semoga kalian lebih paham dan jika masih bingung boleh tanya ke Miss Riri. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.